Silakan duduk teman-teman. Shalom semuanya. Sebelum kita mulai, tos dulu kanan kiri, katakan you are amazing. Wah, ini kalau kasih you are amazing-nya tosnya jangan lemes-lemes ya. Ekspresi wajahnya itu harus bagus. Gimana dong kalau ngomong you are amazing? Harusnya ekspresinya gini, you are amazing. No. Coba diulang-ulang lagi. Cari 5 orang, katakan you are amazing. Ayo. Nah, gitu ya. Ini buktinya kalau kita ibadah ya dengan sukacita Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Amin. Karena kita sukacita, tubuh kita itu berterima kasih. Ya, sebenarnya tubuh kita itu apa kata yang di pikiran kita kok. Kalau kita happy, tubuh kita itu menjadi happy. Kalau kita sedih, tubuh kita pun sedih. Betul? Saudara kalau mau menghadapi ujian, ada yang senang di sini menghadapi ujian. Wah, bisa ujian, yes, ujian. Ada? Halo? Ada? Oh, ada satu. Satu dari sekian banyak. Yang lain tidak senang ujian, amin? Luar biasa ya, tidak senang semua ini ya. Lihat, ketika kita mau menghadapi ujian, mulai panik nih kan, waduh besok ujian. Apa yang biasanya kita rasakan? Mulai ya, pusing, mules gitu ya. Mulai sakit-sakitan gitu ya, badannya mulai hangat. Biasanya kalau tidak ujian, tidak tidur siang. Mungkin ya, atau tidurnya tidak bisa awal. Tapi coba kalau ujian, tidurnya lebih awal enggak? Betul ya? Capek gitu ya, belajar, tiba-tiba sudah tidur, jam 8 sudah tidur. Biasanya jam 10, jam 11 tidur, ketika ujian jam 8 sudah tidur. Nah, itulah kehidupan kita sebetulnya ya. Tubuh kita ini dipengaruhi oleh apa yang ada di pikiran kita. Seorang gamer berusia 21 tahun asal China namanya Fat Cat. Tahu Fat Cat? Ini viral ya, dia mengakhiri hidupnya dengan melompat dari jembatan apa? Jembatan merah, jembatan Ancol. Ya ampun, jembatan Ancol. Jembatan Chongqing, ya China pada 11 April pagi hari. Nah, Fat Cat ini adalah gamer populer yang mencari nafkah dengan menaikkan peringkat orang lain di game online. Nah, Fat Cat ini bertemu dengan seorang perempuan namanya siapa? Tansu. Hal ini dilakukan terus menerus, akhirnya jatuh cinta ya. Fat Cat ini senang sama si Tansu ini. Dan untuk membiayai ya, karena sayangnya sama Tansu ini, Fat Cat ini sampai rela menjalani hidup yang sangat hemat. Ia mengirimkan semua uang yang dimiliki untuk sang kekasih. Waduh, enak banget ya. Apalagi sang kekasih ini berjanji teman-teman, kalau nanti setelah 2 tahun berpacaran, maka Tansu ini akan menikah dengan Fat Cat. Luar biasa ya janjinya. Sampai Fat Cat ini makan yang termurah. Harganya cuma 22.000. Ayo di sini siapa yang makan ngirit pol 22.000, tapi uangnya dikasihkan ke pacar. Ada? Nggak ada ya? Nggak ada toh? Waduh, kalah sama Fat Cat ya. Nah, selama berpacaran ini, Fat Cat telah memberi uang kepada kekasihnya sebanyak 510 yuan atau sekitar 1,1 miliar. Untuk apa itu? Untuk membayari si pacar. Untuk membayari tagihannya pacarnya, untuk membayari pacarnya mau buka toko. Dibayari semua. Namun sejak 2024 April, Tansu ini mulai memperlakukan Fat Cat dengan dingin dan meminta untuk mengakhiri hubungan. Sakit sekali ya. Alih-alih bertambah cinta dengan Fat Cat, sikap Tansu ini justru berubah drastis dan menjadi dingin, bahkan kerap mencari alasan untuk putus. Suatu kali Tansu ini mengabaikan permintaan-permintaannya Fat Cat. Fat Cat-nya patah hati. Bahkan saat Fat Cat meminta kekasihnya untuk membelikan makanan McDonald's,
Alih-alih dibelikan sang kekasih, justru Tanse itu apa? Menolak dan menjawabnya dengan ketus. Loh, ini kehidupan. Lihat tadi, ketika tubuh kita ini dipengaruhi oleh rasa bahagia, maka jalan kita ini senang semua. Tapi sebaliknya, ketika kita ini mulai sedih, dihadapkan dengan masalah, tubuh kita ini juga merasa apa? Merasa semuanya putus asa. 1 jam sebelum mengakhiri hidupnya, Fat Cat mengirimi kekasihnya Tansu sebanyak 760 bunga untuk melambangkan 760 hari kisah cinta mereka. Bukan itu saja, ia mentransferkan uang sebanyak 148 juta kepada Tansu. Dan akhirnya pemuda ini memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan melompat dari jembatan sungai Yangtze, Chongqing, China. Menurut teman-teman, mengapa? Ya, mengapa dia melakukan itu? Mengapa? Because he believed on the side that he cannot see far away. Dia merasa bahwa kehidupan yang dia alami sekarang, fakta yang dia alami adalah fakta yang hurt himself, fakta yang menyakitkan dirinya. Dan he believed that was the dead end. Dia percaya bahwa apa yang dialami ini sudah nggak ada jalan keluar. Bayangin, dia kerja sebagai seorang gamers, uangnya diberikan, ujung-ujungnya putus cinta. Itu sifat manusia. The love is his blind side. Setiap kita ini pasti ada blind side-nya. Kita tidak bisa mengetahui apa yang akan terjadi di ujung sana. Kita hanya bisa melihat fakta-fakta yang ada. Apakah blind side hanya dialami oleh Fat Cat semata? Ternyata tidak. Alkitab mencatat kisah Paulus dan Silas. Dia juga mengalami apa? Blind side. Sama-sama sengsara, sama-sama tidak tahu jalan. Tapi Paulus dan Silas menerima mujizat jalan keluar yang luar biasa. Sedangkan Fat Cat, dia menyia-nyiakan hidupnya dengan jalan yang binasa. Jadi sekarang kalau teman-teman melihat ya, di TikTok, di mana, terus nyanyi-nyanyi mesra gitu. Apa lagu-lagu mesra itu? Apa-apa? Nah, kita bikin romantis. Paling romantis. Wah, sambil bergandeng tangan. Terus apa? Melihat mata, hatinya hancur sungguhan. Loh ini ya toh. Karena apa? Karena yang dilihat hanya sebatas mata. Which is mata kita itu ada blind side-nya. Jadi teman-teman, ayo kita kembali pada kebenaran firman Tuhan. Ya, sore hari ini pesan firman Tuhan untuk GSJ Youth Tunjungan Plaza, the blind side. Apa sih the blind side itu? The blind side itu adalah sebuah arah di mana a person has a poor view. Yang kita tidak bisa melihat lebih jauh, typically of approaching danger. Jadi khususnya untuk kita melihat dampak negatif yang akan terjadi dari apa langkah atau arah yang kita ambil. Contoh Fat Cat tadi, dia begitu jatuh cinta dengan Tanse, dia mengorbankan segala-galanya, ya uangnya dikorbankan, ya kan dia cari kerja untuk uangnya dikasihkan. Tetapi lihat, dia tidak tahu di penghujung hubungannya dengan Tanse itu ada sebuah jurang yang nggak pernah kita tahu. That's the blind side. Nah, there are two factors of the blind side. Yang pertama adalah everyone has a blind side. Saya pun juga seperti itu. Saya juga punya blind side. Kalau di marketplace, I don't have enough courage to negotiate. Sulit. Ya, kalau saya punya barang untuk menegosiasikan, ini beli dong. Kalau customernya tidak beli, ya udah, ya sudah. Ya saya cuek aja gitu. Tetapi ada orang yang mampu negosiasi dengan baik. Itu blind side saya. Sulit
untuk membuat orang membeli apa yang saya jual. Nah teman-teman coba dalam waktu 1-2 menit, kira-kira blind side kalian apa sih? Apa ada yang blind side-nya emosional? Ada? Oh ada yang mungkin blind side-nya adalah like. Kalau postingannya di TikTok, di Instagram tidak dapat like, terus cemberut. Ada? Ayo, ini tidak ada nih, suci semua ini. Luar biasa nih, makhluk-makhluk suci. Ada? Ada yang pusing kalau Instagramnya like-nya sedikit? Ada? Waktu post? Ini tidak ada yang main Instagram? Main Instagram tidak? Main? Like-nya diperhatiin tidak? Nggak ngepost. Oh, enggak ngepost? Oh, terus cuman punya aja? Cuman lihat-lihat. Oke, siapa yang sering ngepost? Ayo, nanti follow loh. Nggak ada? Nah, ini. Tadi pertanyaannya apa ya? Saya lupa. Oh, kalau ngepost Instagram, ngelihat like-nya enggak? Enggak. Beneran? Enggak ada yang like, enggak apa-apa? Terserah. Yang lain, ada yang pusing nih. Oh, enggak dapat like ya apa ya? Ada? Mana? Oh ya, mana? Tania? Oh, enggak. Ini teman-temannya nih usil ini ya. Oke, so ada beberapa orang yang kalau tidak mendapat like, itu mereka jadi cemberut. Ya kan? Menjadi sepanjang hari menjadi susah. Sepanjang hari menjadi orang yang waduh galau. Karena apa? Karena blind side-nya dia adalah di like. Padahal like itu tidak menjamin kehidupanmu, tidak menjamin karirmu ke depannya. Like itu tidak menjamin Anda akan terus dapat like yang sama. Ketika Anda post sesuatu yang dalam tanda kutip mungkin bagi mereka tidak berguna, Anda sulit mendapatkan like. Yang kedua, faktor yang kedua, the blind side will stop you from moving forward towards your bright future. Jadi your blind side itu akan menyetop dirimu untuk melangkah maju. Nah ini Anda harus perhatikan blind side kalian. Contoh tadi ya, kalau Kobani bilang ada yang blind side-nya itu ada tentang like, itu ya akan seperti tadi, akan putus asa, akan menjadi galau, ya kan? Sama seperti Kobani, blind side-nya Kobani less courage to negotiate. Akhirnya apa? Males wis, aku jualan ini ndak bisa, jualan itu ndak bisa. Akhirnya apa? Ndak mau jualan. Nah itu blind side-nya kita gitu. Kenapa sih? Karena kita ini tidak tahu mau punya solusinya di mana. Terus kita ini tidak punya apa? Tidak punya penolong, tidak punya penuntun, tidak punya mentor yang dapat memberitahu. Apa solusinya? Saudara, umur-umur kalian ini adalah umur-umur yang penting. Masa depan bangsa Indonesia, masa depan keluarga, itu ditentukan dari usia-usia kalian. Oleh sebab itu, iblis tidak tinggal diam. Iblis itu juga memperebutkan anak-anak muda. Di Alkitab pun juga mencatat Kain, Habel. Iblis tidak suka. Iblis tidak suka apa? Kain dikalahkan sama Habel. Ditimbulkanlah rasa iri. Kain merasa persembahannya Habel diterima, dia enggak. Dia iri. Kita baca ya, yang pertama the devil's ways. Ini cara-cara setan yang mempengaruhi saudara. Kita baca Yohanes 8 ayat yang ke-44. Yohanes 8 ayat yang ke-44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Apa yang diberikan iblis di dalam kehidupan manusia ketika dia menemukan blind side? Yang pertama, iblis memberikan desperate. Ya, iblis itu memberikan apa? Rasa putus asa. Memberikan jalan yang salah. It looks good, but it's deadly. Alkitab mencatat kisah Hawa. Adam dan Hawa, masih ingat kisahnya? Bagaimana mereka jatuh dalam dosa tentang buah. Buah kepengetahuan baik dan jahat.
Iblis mengatakan apa? Bukankah semua buah-buahan ini tidak boleh kamu makan? Dibalik sama iblis. Lalu dilihat, kita baca di Kejadian 3 ayat yang ke-6. Lihat ya, it looks good but it's deadly. Kejadian 3 ayat yang ke-6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Ini cara pertama yang sering iblis lakukan. Kalau Anda mulai menemukan blind side, ingat, hati-hati. Anda harus hati-hati. Karena apa? Karena iblis akan memberikan Anda desperate dulu. Anda akan merasa apa? Aduh, hidupku kok sia-sia ya. Kenapa kok begini ya? Kenapa kok begitu ya? Lalu sama iblis diberikan sebuah jalan yang kelihatannya indah. Lihat fat cat tadi. Ya kan? Cintanya ditolak. Terus kepingin apa? Waduh, wis tak kasihin uang aja, tak kasihin bunga aja. Pokoknya tak bikin sebuah kesan yang luar biasa. Betul? Ujung-ujungnya apa? Nggak dapat apa-apa, fat cat. Nah itu ya. Yang pertama itu adalah desperate. Yang kedua, iblis itu akan mengatakan kepadamu untuk end it all. Karena there is no escape. Semua itu sudah buntu, tidak ada jalan keluarnya. Sudah, selesaikanlah hidupmu. Kain dan Habil, tadi sudah disinggung, apa yang dilakukan Kain? Dia apa? Dia membunuh Habil. Dia membunuh Habil. Ini loh, ini strateginya iblis yang teman-teman sejak masa muda harus mengetahuinya. Ketika Anda ingin membalas rasa sakitmu kepada orang yang telah menyakiti engkau, ingat, itu adalah godaannya. End it all. There is no escape. Ketika engkau mulai bekerja besok-besok ya, ketika lulus sekolah, lulus kuliah, hati-hati. Ada gangguan-gangguan, Anda ingin jualan narkoba, ya, hati-hati. Kelihatannya itu looks good, but it's deadly. Jangan terpancing dengan jalan-jalan pintas. Kita sering melihat dan berita viral di mana-mana tentang investasi bodong. Wah, pamernya pakai Lamborghini, ya toh. Lamborghini ya gitu, ya toh. Tapi apa? Ternyata itu barang sewaan semua. Terus mereka rame-rame nih ya, kita nonton, wah aku kepingin ini seperti ini kan. Akhirnya mereka setor uang, ujung-ujungnya song. Itu cara-caranya iblis. Tapi kita punya satu cara, yang ini ada jaminannya, yaitu apa? The God's ways. Kita baca ya, di Yohanes 10 ayat yang ke-10. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala apa? Kelimpahan. Ini loh bedanya ya. Kalau setan itu datang, itu untuk membunuh, mencuri, membinasakan. Memang kemasannya bagus, tetapi ujung-ujungnya maut. Selalu begitu. Tapi kalau Tuhan beda. Tuhan datang, Dia yang mencari saudara, mencari Anda yang lemah. Kalau yang Anda yang merasa kuat, Tuhan nggak bisa. Karena apa? Anda merasa kuat kok. Tetapi ketika Anda merasa lemah, memiliki sebuah blind set yang Anda tidak tahu solusinya, di situ Tuhan yang mencari. Ayo datang. Bagaimana sih caranya supaya kita bisa menjalani jalannya Tuhan? Yang pertama yaitu repent. Bertobat teman-teman. Sin confession and repentance. Kita ini perlu mengakui kesalahan-kesalahan yang ada dalam kehidupan kita. Mungkin saudara datang di sini tadi dengan teman, diajak teman ya. Wis males-malesan ya, enaknya tidur, tapi ternyata diajak ya wis lah.
ikut. Ayo, mulai minggu depan, jangan seperti itu. Yang semangat. Tadi saya lihat beberapa anak muda datang maju, lompat-lompat. Wah, itu bagus. Nah, itu yang bagus. Memuji Tuhan itu ya, jangan tergantung dalam suasana hati. Justru Tuhan itu melihat Anda, itu melihat hatimu. Ketika hatimu ini tertanam, hatimu itu mau bertobat, di situ Tuhan akan buka your blind side. Anda yang tadinya nggak bisa, misalkan nggak bisa pelajaran apapun, nah akan menjadi bisa. Yang kedua, bagaimana kita menjalani kehidupan di dalam Kristus, yaitu ignite the fire of the Holy Spirit. Munculkan apa? Api Roh Kudus. Bukankah Tuhan telah berjanji untuk memberikan penolong? Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Ayo kita baca. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab apa? Dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah ini loh. Yesus itu dengan rela mencari Anda yang berdosa, yang merasa bersalah, yang merasa dirimu tidak ada harganya, ya. Yesus datang ke dunia untuk apa? Untuk menebus segala kesalahan kalian. Untuk menebus segala kesalahan pemikiran tentang masa depanmu. Segala keputusasaan yang kau alami. Itu Yesus. Ketika Yesus datang, dia menebus dosa. Dengan mati di atas kayu salib. Kemudian dia bangkit. Ada waktu naik ke surga. Tuhan mengatakan apa? Aku akan memberikan penolong. Sebenarnya siapa penolong itu? Yesus sendiri. Yesus sendiri. Yesus mau masuk ke dalam hati kalian sore hari ini. Apa yang terjadi dengan Paulus dan Silas ketika mereka mengalami blind sight? Tahu apa yang terjadi? Mereka tidak putus asa loh. Mereka itu apa? Malah memuji Tuhan. Ini loh, the power of praise. Anyway, teman-teman sudah daftar belum? Summer camp, brighter. Ini ya, nanti kita akan bahas, kita reveal behind the viral song. Apa pesannya di situ? Simbol-simbolnya apa? Ini kita tidak live streaming ya, karena di situ ada simbol-simbol yang memang tidak bisa kita bongkar ke publik. Jadi sarannya dari Kobani, kalian harus ikut. Ini setahun sekali, ini rahasia yang luar biasa. Ini will be your life changing camp. Ayo ya, nanti cepat daftar. Daftarannya di mana? Di depan ya. Di daftar, kasih tahu orang tua, teman-teman semua. Mah, ini penting ya, summer camp, brighter. Nah ini bisa di scan ya. Yang di scan itu ya QR-nya, bukan saya yang di scan ya. Itu tuh ada scan ya, ada QRIS-nya ya. Cepat, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi tentang dengan viral song dan sebagainya di situ. Nah, untuk penutup bagi teman-teman, apa yang kita pelajari dengan blind sight? Saya minta dong 2 volunteer. Siapa? Tepuk tangan dong untuk teman-teman. Tiap orang itu punya blind sight, betul? Betul ya? Aku mau tanya nih, sekarangnya Kobani mau tanya, blind sight-mu apa? Blind sight-ku. Nah ini blind sight ya, ini blind sight. Waktu langsung ditanyai bingung, nah itu blind sight ya. Ada orang-orang yang langsung ditanyain bisa. Jadi it's okay, no problem, oke? Oke, blind sight-mu apa? Oh, apa ya? Nah itu. Oh saya mikir, ini sama. Nah sekarang Kobani ngomong gini, siapa yang nanti mau jadi perannya punya blind sight? Ini ada blindfold. Siapa? Shoot. Jangan tengkar. Shoot. Yang kalah apa yang menang, yang dapat blindfold?
Oh, yang kalah ya? Yang kalah ya? Oke ya, yang kalah. Ya. Nah. Oh, janjian dulu ya. Yang dikalahin siapa? Ini. Saya namamu siapa? Mikael. Mikael. Ini? Richard. Richard. Oke, Richard. Richard sama Mikael. Luar biasa ya, nama-namanya keren-keren. Ya, siap ya. Enggak apa-apa, tunggu aja sampai besok boleh? Iya, ya. Iya, yang kalah ya. Oke. Oke. Tolong dipasangin dong blindfoldnya. Ya. Oh. Kita bikin romantis. Paling romantis. Oke, nah. Sekarang tugasnya siapa tadi? Mikael ya. Tugasnya Richard adalah mendengarkan suaranya Mikael di arah mana, kamu majunya ke sana. Kita coba dulu ya. Coba kamu lari dulu. Sembunyi dulu atau kemana, kamu panggil ya, yang suaranya yang keras ya. Ayo, panggil. Dengar ya. Sudah paham suaranya temannya? Richard ya, oke. Nah, blind sight, lihat ya. Manusia kalau satu gini, blind sight-nya masih enak. Dia fokusnya hanya satu suara. Tetapi bagaimana kalau penghalangnya itu kalian semua? Ya, mampu ndak si Richard ini ke tempatnya si Michael? Ya, coba ya. Nanti sama-sama di hitungan ketiga, kalian sama-sama panggil namanya, terus tugasmu adalah nyari temanmu di mana. Tadi kan sudah dengar namanya ya. Oke, siap ya. Ya, 3, 2, 1. Ayo dicari. Ayo di mana? Ayo, laki-laki. 3, 2, 1. Laki-laki. Ayo, 3, 2, 1. Malang growing. Loh ini. Ini contohnya kalau orang punya blind sight tuh kayak gitu loh ya. Nggak ngerti apa-apa, nggak tahu apa tujuannya, terus dia growing. Ini mana sih? Ini growing. Ayo laki-laki. Yang keras ya. 3, 2, 1. Loh, ini mau megang siapa ini? Waduh. Sekali lagi yang keras, ayo. 3, 2, 1. Nah, tapi bedanya, lihat ya. Kalau Anda mengalami blind sight seperti Richard ya, jangan panik, jangan malah mendengarkan perkataan-perkataan yang nggak jelas. Tapi harusnya apa? Poin yang kedua tapi ya, God's way. Caranya apa? Caranya harusnya dia diam, terus berdoa, minta tolong siapa? Minta tolong Roh Kudus. Karena apa? Karena ketika Roh Kudus itu bekerja, dia itu akan bisa membuka matanya dan dia tahu di mana temannya. Tahu enggak? Jauhnya ya toh. Justru itulah gunanya Anda memiliki Roh Kudus. Tepuk tangan untuk teman-teman. Silakan duduk. Enggak ada teman. Ya kan? Ketika Anda mengalami blind sight, enggak ada teman yang bisa menolong. Itu kehidupan kita, itu fakta kita. Tetapi ketika Anda mengenai Roh Kudus, mempunyai Roh Kudus, Anda mengundang Yesus masuk dalam hatimu, maka mujizat itu pasti terjadi. Amin. Mengalir kuasamu, lalu nyalakan apimu, ku nyanyi. Tercurah, ayo suaranya. Apimu ku nyanyi, keajaiban terjadi. Nah justru ini yang Tuhan mau dalam hidupan kalian. Ketika Anda mengalami blind sight, jangan nangis boleh ya. Tetapi apa? Jangan terus-terusan nangis. Anda terus-terusan galau, terus tanya ke temanmu, aku harus apa? Ya kalau temanmu baik, temanmu beriman,
Tetapi kalau temanmu tidak beriman, temanmu nakal, Anda dikasih drugs, Anda mabuk, Anda tepar, harusnya Anda menyanyikan apa? Mengalir kuasamu. Ayo, nyalakan. Yeah. Ku nyanyi. Tercurah kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi ajaib yang terjadi. Ayo, saya undang WL-nya tadi bisa naik. Sama-sama ya. Jiwa bebas terlepas, Ayo kita sama-sama balik berdiri. tak terhempas. Nama Yesus pemenang. Siapa? Nama Yesus jawaban. Yes. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Suka tinggi namanya. Siapa? Suruhkan ajaib. Suka ajaib namanya. Katakan. Roh Kudus membakar setiap hari. Bakar, Oh, bakar. yes. Naikkan hujan mujizat terjadi. So, 1, 2, 3. Mengalir kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi Lagi. tercurah kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi ajaib yang terjadi. Wow. Gini. Ini ada dua WL kita, Kak Nancy, Kak Sasa ya toh. Kita akan adu mereka seberapa semangatnya menaikkan api Roh Kudus ya. Oke, Kak Sasa sebelah kanan. Ini mewakili baris sini ya, sampai kanan sana tuh ya. Kak Nancy sebelah kiri sini. Amin. Ya, kita akan bersaut-sautan. Ya, nanti yang kiri dulu ya, katakan apa? Mengalir kuasamu, tunjuk yang kanan, kasih semangat kepada yang kanan. Nanti waktu apa tadi? Tercurah kuasamu, ya yang kanan tunjuk ke kiri, kasih curahan Roh Kudus. Amin. Supaya apa? Supaya ketika kita pulang itu apa? Hidupan kita sudah diubahkan. Amin. Mau semua? Intro, 1, 2, 3, go. Come on. Hey. Jiwa bebas terbakar, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, Yes. nama Yesus jawaban. Langkah Takkan berhenti, berlari Yes. sampai akhir. Suka tinggi namanya, suka ajaib namanya. sama-sama katakan. Roh Kudus membakar setiap bakar, bakar, bakar. Naikkan hujan Siap-siap ya. mujizat terjadi. Yang kiri tunjuk ke kanan. Mengalir kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi Ayo, yang sebelah kanan. Tercurah kuasamu. nyalakan Hey. apimu, Ku nyanyi. ajaib yang terjadi. Lebih semangat lagi ya. Bangkitkan Roh Kudus yang ada dalam kehidupanmu. Amin. Anda harus percaya kuasa mujizat penyembahan pujian itu luar biasa. Berlari sampai akhir. Bukan aja, Amin. bukan aja namanya Roh Kudus. Roh Kudus membakar setiap bakar, bakar, bakar. Naikkan hujan mujizat terjadi. So, 1, 2, go. Mengalir kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi tercurah kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi
Bani ingin dengar suara kalian katakan oh, tahu ya? Oke ya, siap ya. Berikan yang terkeras yang saudara bisa. Siap. Ayo, berikan untuk Tuhan. Come on. Bani yakin Anda bisa keras lagi. Yo. Oh, yeah. Curang. Come on. Lagi dong. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan apimu. Ku nyanyi Oh, ayo, kasihkan tercurah. kuasa-Mu, nyalakan apimu. Ku nyanyi Mengalir kuasa-Mu, nyalakan apimu. Ku nyanyi Tercurah kuasa-Mu, tercurah kuasa-Mu, nyalakan apimu. Ku nyanyi Keajaiban terjadi. Yeah. Yes. Ingat ya, teman-teman harus percaya. Setiap blind side-mu itu selalu ada solusi, amin. Hidupkan api Roh Kudus-mu. Ya. Nggak usah curhat ke aneh-aneh ke orang yang nggak kamu kenal. Datang ke GSJS Youth Tunjungan Plaza. Anda bisa cerita. Di sini ada Kobani, ada C. Esther, ada siapa lagi ya? Ada Kak Nancy. Anda bisa cerita. Kita akan bantu Anda dalam doa. Ayo sama-sama bangkitkan gairahmu. Bangkitkan Roh Kudus yang telah Tuhan berikan. Amin. Percaya bahwa kasih Tuhan, karya Tuhan itu nyata dalam hidupmu. Amin.